Selamat datang di Accent Talks, tempat ngobrol santai tentang ide-ide keren dan inspiratif. Di sini kita ngebahas desain, arsitektur, gaya hidup dari sudut pandang keberlanjutan dan dampak sosial. Selamat menyaksikan. Selamat datang di Accent Talks. Terima kasih buat Sani dan Mas Kimon. Mas Kimon atau Mas Rizky ya? Rizky aja. Mas Rizky. Kita terlalu dekat sih ya. Akrab deh. Manggilnya Mas Kimon. Tapi kalau profesional saya manggil Mas Rizky. Terima kasih banyak sudah datang di Accent Talks. Menyempatkan jauh-jauh dari Gedung Kesenian Jakarta. Mas Rizky tetangga nih di Dago sudah mampir. Nuhun pisan sudah datang. Hari ini kita membahas tentang Indonesia Architect Weeks Kuala Lumpur atau disebut IAWKL. Oke. Bersama dua kurator muda. Harusnya ada satu lagi ya, Mas Andi ya? Mas Andi itu art directornya. Oh, oke. Next Andi ya, kita ajak untuk diskusi. Kita mau ngobrol banyak dan santai sebenarnya tentang IAWKL di sini gitu. Kalau menurut saya sebenarnya ada satu judul yang sangat menarik dengan tagline yang sangat keren banget. Saya coba bacain ya. Judulnya adalah Equatorial Synesthesia, an exploration of sensory harmony and spatial perception, revisiting the tenets of critical regionalism. Boleh dibantu dijelaskan apa itu? Oke. Nih nanti jump in Iya. saling ngisi aja kali ya. Iya. Iya. Yang pertama makasih juga buat Jo sama Aksen ya. Kita ada diundang, ada kesempatan juga untuk sounding ini karena memang mungkin dengan adanya tambahan momen ini tuh engagement lah ya. Engagement sama awareness terhadap acara dan tema pameran itu juga bisa lebih tajam gitu ya. Lebih akrab lah gitu. Nah si pameran ini sendiri mungkin saya tarik dulu ke belakang. Ini tuh pameran sebuah event yang kolateral dengan sebuah event besar. Ini sebetulnya base-nya tuh undangan terhadap Asosiasi Ikatan Arsitek Indonesia. Karena yang mengadakan itu adalah UIA. UIA itu asosiasi besar global skalanya, tapi relate-nya itu terhadap asosiasi profesional arsitektur di tiap negara gitulah. Mereka kalau tidak salah tuh eventnya 2 atau 3 tahun terakhir. Nah dalam event 2-3 tahun sekali. oh iya 2 atau 3 tahun sekali. Nah terus Sejak lama ya. Ya setahu gue kan UI itu kan biasanya ada di Meksiko gitu ya. Iya. dia akan berpindah-pindah Karena karena tiba-tiba deket gitu. Wah, menarik yang banget sekarang gitu. kebetulan di KL kan. gitu. Nah, setiap event itu UIA itu mengundang asosiasi-asosiasi yuk berpartisipasi gitu. Nah, Indonesia ngerespon dengan tidak hanya berpartisipasi untuk hadir di eventnya, tapi kita juga membuat suatu event sendiri dalam tujuannya sebenarnya lebih pada silaturahmi, mengenalkan lah. Mumpung arsitek-arsitek asosiasi ini kumpul, event ini diadakan supaya engagement sama arsitek Indonesia bukan asosiasinya aja, bahkan teman-teman arsitek juga bisa membaur gitu di event-event internasional ini. Nah, yang sebelumnya udah terjadi tuh di Tokyo ya, Tokyo, Seoul, dan terakhir tuh di Rio. Rio lagi pandemi jadi dikelolanya di Indonesia. Di Bandung itu ya. Yang di Bandung di PVJ ya. Nah, terus sekarang di sini gitu. Berarti ini adalah seri Indonesia Architect Week keempat. Keempat Kalau di UIA-nya udah dari 1948. Annual ya. Kayaknya tadi 2 atau 3. 2 atau 3 tahun sekali ya. Nah, terus relate ke tadi pertanyaan tema, sebetulnya kami juga kan, saya sama Sani itu ditunjuk oleh Labo sebagai, mungkin saya posisikannya sebagai organisator ya, yang kolaborasi sama IAI untuk mengelola kegiatan ini. Nah, kami itu sifatnya, kami ditunjuk lah oleh pihak Labo itu untuk menjadi kurator IAW yang keempat ini, lokasinya di Kuala Lumpur. Nah, setelah kami ditunjuk menjadi kurator itu, kami berdiskusi dengan disebutnya board advisor lah ya. Board advisor itu kumpulan kurator dan beberapa individu atau institusi yang terkait dengan IAW. Kata kunci yang waktu itu berkaitan dengan tema ini adalah kami diberikan suatu hint lah gitu ya. Ini kebetulan kita pamerannya deket loh gitu di Kuala Lumpur. Karena sebelumnya kan di Tokyo, di Korea gitu ya, di Rio malah. Kalau misalnya kita deket, apakah ada gagasan-gagasan yang idenya kita ngobrolnya bukan ke Indonesianya saja, tapi keserumpunan. Kata kuncinya sih itu waktu yang awal ya nih ya. Ada sesuatu yang bisa kita obrolin bareng nggak dibanding kita menceritakan hanya tentang kita gitu waktu itu. Oh iya kayaknya menarik ya. Jadi memang sekalian mencari kesamaan dan keunikan yang saling mengisi gitu. Nah sebetulnya
equatorial synesthesia itu embrionya waktu saya sama Sandi ngobrol-ngobrol nih, kayaknya ya emang kalau mencari kesamaan kita bicara konteks saja gitu. Kita bicara konteks yang pada dasarnya bisa engage kita semua, tapi di waktu yang sama kita ceritain spesifikasi kita yang mungkin bisa berbeda loh finding kita dengan orang lain. Iya. Brainstorming lah sama Sani gitu-gitu. Nggak sengaja sebenarnya pas lagi ngobrol itu, pas publikasi buku Munsun Arsitek ya kalau nggak salah yang kita ngobrol. Munsun Arsitek di mana Mas Ang salah satunya waktu itu kan, dari Robert Powell tuh waktu itu. Pas kita baca lagi, ke-trigger ada sejarah dari historisnya Robert Powell itu bicara tentang pergerakan dilematika ketika modernisme masuk ke ranah-ranah negara dunia ketiga lah, baik Afrika, Meksiko gitu ya, Amerika Selatan, dan kita di Asia gitu kan. Dari situ kita lihat ada isu-isu yang makanya kita tenet of critical regionalism gitu Jo. Jadi di situ bisa di marking sebagai satu momen banyak nih arsitek-arsitek di sekitaran sini gitu yang berkumpul, bahkan di simposiumnya memikirkan apa sih yang cocok dalam konteks katakanlah post war ya, post war untuk membangun identitas negaranya, membangun identitas komunitasnya, critical regionalism itu. Sehingga kita ngeliat, oh iya ternyata kita pernah ada momen bersama nih memikirkan sesuatu. Nah, seiring berjalan ini ada yang melebur mana, mencabang kemana. Nah ini yang akhirnya kita sesimpel, ya udah kita angkat isu ini lagi yuk, ramean gitu. Yuk kita angkat isu lagi ramean gitu. Itu yang kita lihat dari jeda 30 tahun atau 40 tahun dari awalnya itu diobrolin itu seperti apa sih sekarang praktek, karena kayaknya memang sudah embedded di praktek-praktek kita gitu kan. Kesannya kayak makanya Sani bilangnya revisited aja gitu, revisiting aja gitu sorry ya, untuk menceritakan kembali apa yang pernah dipikirkan dan aplikasinya di zaman sekarang. Nah, Sani lebih waktu itu ngobrol lagi, tapi ini kan internasional gitu. Kalau kita hanya bilang Southeast Asia atau Asia kayaknya limited ya gitu. Tapi keserumpunan itu Sani tarik lagi mundur nih. Gimana kalau keserumpunan itu adalah garis ekuatorial. Jadi lebih gede lagi audiensnya gitu kan, karena kan audiensnya internasional ya. Jadi isu-isu di ranah ekuatorial kata Sani gitu. Ih bagus juga gue bilang gitu kan. Jadi akhirnya nanti kita bisa ngebandingin lagi bukan cuma si Asian-nya saja, tapi ekuatorial di benua Eropa misalnya, atau ekuatorial di benua Amerika gitu, di Afrika gitu kan. Jadi lebih expand lagi gitu kan. Itu yang akhirnya kita ya setuju ya ekuatorial deh, kayaknya kita bicara konteks ekuatorial gitu sih, critical regionalism di-expand ke ekuatorialnya. Lalu yang kedua Sani bilang kayaknya ada, ini kita berdua sih ada juga arahan bahwa sedikit melihat pada akhirnya kita ngelihat konteks ekuatorial itu rich, vibe gitu ya, festif gitu ya, keramaian ini gimana bisa ditampilin gitu dalam karya pameran-pameran ini gitu ya, sehingga kita ngedorong sinestesia itu sebenarnya mendorong bagaimana menceritakan pendekatan desain teman-teman dalam merespon ke ekuatorialannya beyond dari visual pastilah arsitektur gitu kan ya, paling cepat dilihatnya visual gitu, tapi kita pengen dorong lagi, ada nggak sih pendekatan, pastinya ada gitu, kita yakin ada gitu, lebih pendekatan sensorinya gitu kan, baik pendengaran atau Sani selalu bilangnya meraba bahkan memori otot gitu, bahwa spasial itu dirasakan lebih dari hanya sense visual gitu. Nah sehingga sinestesia itu jadi perkawinan dengan ekuatorial itu basicnya kita pengen mendorong bagaimana teman-teman bisa menceritakan satu keunikan konteks ekuatorial yang dihadapi dan mungkin bisa sharing sama teman-teman yang tinggal di ekuatorial gitu. Kedua si sinestesianya itu tolong diceritakan how you read the context dengan multisensori. Kasarnya sih gitu sih, kasar basicnya gitu kali ya. Iya. Mungkin Sani ada. Silakan San kalau ada yang mau tambahin. Sebenarnya karena Malaysia itu kan juga kita bisa bilang dia itu satu saudara lah ya. Ada serumpun saudaranya. Kita sharing sejarah, history yang banyak gitu, ada background latar belakang yang banyak. Jadi kalau misalnya sampai kita bertamu ke Malaysia, kayaknya enak kalau ada satu hal yang sama-sama ngomongin nasi goreng gitu misalnya. Kita sama-sama ngomongin sate, ini sate Indonesia, itu sate yang Malaysia. Nah, salah satunya kan sebenarnya yang kita berbagi tuh di Khatulistiwanya itu sih. Dan tentang sinestesia, mungkin ini lebih
termnya mungkin lebih banyak dipakai di psikologi atau apa gitu ya, buat stimulus sensor gitu, sensesnya manusia. Tapi kami pikir ini juga bisa dipakai sebenarnya buat architectural term gitu, karena yang tadi biasanya kita cuman fokus atau punya intensi paling besar tuh di mata. Gimana how we impress the client, how we impress the building user gitu-gitu kan. Caranya emang lewat bentuk, lewat apa gitu, tapi sebenarnya unconsciously desainer di arsitek itu sebenarnya mendesainnya tuh nggak cuman buat indah di mata sebenarnya. Saya sih percaya dan yakin bahwa teman-teman arsitek tuh pasti bekerja atau berfungsi mendesain, memproses kebutuhan kliennya tuh pasti dia merespon semua sensor kliennya. Nah, kita sebenarnya mau ngajak teman-teman untuk kembali berpikir bahwa oh ya ternyata kami tuh men-trigger sensor yang lain kok gitu. Nggak mungkin kita nggak men-trigger sensor yang lain, apalagi di iklim yang sangat khatulistiwa ini kan pasti sangat berbeda dengan subtropis gitu kan, dengan Eropa dan lain-lain gitu ya. Dan emang kalau dipikir kayaknya karakteristik negara-negara yang dekat dengan khatulistiwa tuh hampir mirip sih. Kalau kayak misalnya Guatemala, sebut aja yang paling jauh ya, Guatemala. Yang di benua Amerika ya, Meksiko. Costa Rica ya? Ya, Costa Rica. Gitu-gitu lah. Itu sebenarnya mirip gaya hidupnya apanya dan kelakuannya behavior intinya pasti sama gitu. Nah, cuman kami berpikir juga pasti cara menyelesaikannya beda, karena bagaimana kita ke-expose ke informasi, sejauh apa kita juga sebagai desainer peka itu tuh bikin jawaban atau solusi dalam desain yang pasti berbeda. Nah, keberagaman ini yang mau disodorkan gitu dan mau diceritakan dan disadarkan bahkan di antara teman-teman arsitek di Indonesia sendiri. Jadi kita tahu nih misalnya aksen berbeda sama siapa lagi ya misalnya? Office SA misalnya. Misalnya Office SA ya sama Bandung ya, atau Deform misalnya. Kita tahu itu berbeda misalnya secara brand gitu ya. Oh ya kok foundernya, principalnya juga beda, yang satu di Bandung, satu di Bintaro apa dan segala macam. Cuman gimana sih melalui khatulistiwa ini mereka menyikapinya gitu kan? Gimana sih sebenarnya padahal sebenarnya itu udah ada di DNA-nya pasti. Aksen mau ngedesain kayak gimana juga pasti ngerespon ekuatorial dan ngerespon synesthesia. Pasti. Cuman kita mau ajak teman-teman, nah semoga teman-teman yang ikut, yang berpartisipasi itu sebenarnya sadar, oh ya saya tuh ternyata begini loh ya kalau ngedesain, oh ya kalau ini ternyata gitu. Nah maksudnya sih gitu. San, ada berapa partisipan yang akhirnya diloloskan kurasi? 72. Banyak banget ya. Artinya gini, 72 ini apakah semuanya diloloskan secara kurasi atau ternyata aduh ini tuh lu cuma masukin karya yang bagus tapi tidak ada konteks ekuatorial sinestesianya. Bagaimana masing-masing kurator itu memberikan kesan supaya ini lo ada kurasi lo yang harus lu masukin gitu. Sulit nggak untuk mengaplikasikan hal tersebut untuk dipamerkan di event yang segede itu dan sekeren itu? Tuh. Nah ini gue maksudnya ya gue tuh menarik nih ya, kita juga alhamdulillahnya walaupun di awal agak nervous ya. Dalam waktu yang agak pendek kita berinisiatif untuk kita akan lakukan lokakarya, meaning kita akan diskusi satu arsitek satu waktu untuk diskusi gitu. Tapi seiring berjalan saya ngerasa Mas Ani ini kayaknya strategi yang tepat gitu. Karena pameran ini di sini bukan masalah kita melihatkan benar apa salah ya. Pameran ini malah kita pengen ngelihat itu adalah bagaimana menggali keunikan yang sebenarnya sudah ada kayak tadi saya. In any case, siapapun yang berpraktek di sini, katakanlah di sini Indonesia gitu, realitanya ada gitu. Setiap orang tuh ada realitanya. Setiap desainer, practitioner ataupun biro, dia punya realitanya. Kayak misalnya saya sama Jo sama-sama di Bandung, sama-sama di Dago, tapi keunikan realita Jo dengan saya pasti ada bedanya gitu. Sehingga ketika Polres Hotel itu bukan kayak kita ngelihat kayak submission, oh ini sesuai atau enggak, tapi kita ngelihat ada frame yang akan dia ceritakan enggak. Jadi sebenarnya kita lebih mendorong untuk memfokuskan dongeng yang dibawa Jo. Cerita yang akan dibawa sekiranya bisa menjadi awareness buat yang lain gitu. Karena harapannya kita dari 72 cerita ini kita 70 partisipan ini kita membawa 72 cerita yang mungkin ada similarity-nya tapi in the same time ada differentiation-nya. Sehingga nanti partisipan ataupun audiens terutama karena kan nanti juga kebanyakan mungkin
yang nonton atau yang datang ke pameran itu juga desainer arsitek juga kan dari itu. Mereka itu diharapkan hadir dan melihat itu malah bisa mendengarkan as simple as 72 dongeng. Oh ternyata Indonesia yang segede ini, di Bandung aja mungkin ada berapa cerita ekuator ya gitu. Ada dari skala rumah sampai apa. Nah keunikan framing konteks ini yang menurut kita mahal dan jarang terceritakan gitu. Karena saya sama Sandi lebih berpendapat teman-teman itu pasti punya suatu fokus dalam melihat realita dan punya suatu fokus dalam dealing realitanya. Ini yang mahal gitu. Ini yang pengen kita ceritain gitu. Bukan masalah siapa lebih siapa gitu ya, tapi lu kalau melihat ekuatorial di Bandung apa sih? Oh kalau saya tuh melihatnya gini. Terus problemnya di mana? Kan waktu kita kurator sama Jo juga gitu ya, waktu sama Aksen kita cerita, Jo di mana? Di Kalimantan. Kalimantan problem lu apa? Oh ternyata di Kalimantan. Ada hal serupa kita ngobrol sama Magi. Paling lihat, oh ternyata ada satu konteks ekuatorial tuh remote area. Kita ngeliat gitu kan. Nah masing-masing nyeritain nih, ternyata remote-nya Aksen dengan remote-nya Magi beda loh gitu. Oh ternyata yang ini remote-nya gini. Terus strateginya apa? Oh ini kesini, ini kesini. Ada kemiripan, ada perbedaan. Nah sehingga saya sih ngerasanya kalau ditanya tadi sulit, alhamdulillah sih. Paling volume dan waktu yang kita kadang struggling. Tapi dari isu sih alhamdulillah Jo. Malah kita seneng, saya sama Sani merasa jadi lebih punya awareness. Oh ternyata Indonesia segininya gitu. Nah gue sekarang nanya personal nih. Lu bayangin ya, 72 lokakarya. Satu-satu bener-bener di karena gue merasakan hal itu gitu. Ki kalau gini gimana, San kalau kayak gini, dan gue merasa bener-bener lu tuh hands on terhadap ini, lu menjiwai pameran ini gitu. Sani sibuk studio aleri gitu ya, model juga juga banyak bantuin seniman bikin setting gitu ya. Rizky juga arsitek yang sangat sibuk gitu ya, balas sekarang WA sekarang balasnya minggu depan gitu. Oh jangan dibuka apa deh. Nah gue mau tanya gitu, ini gimana sih proses Labo atau Pak Dedi menunjuk Sani dan Gimon sebagai kurator, dan apa pertimbangannya gitu kalau boleh diceritain? Kalau boleh cerita sih Jo, itu benar-benar apa ya, prerogatif Pak Dedi ya. Saya juga nggak tahu, kayaknya dia mantau dari luar saja gitu. Mantau dari luar, mungkin internal Labo ada beberapa rekomendasi dan mungkin si board advisor ya, karena board advisor itu adalah ex kurator sebelumnya, yang di Tokyo Mas Aang sama Pak Dedi, yang di Korea tuh Dani Wicaksono sama Devri di Surabaya ya, terus ada Kamil dan Andi kan. Oh yang di Rio ya? Yang di Rio. Jadi saya juga kalau secara historis kita berdua tuh di kontak Japri. Di kontak Japri, kita ngobrol, terus kalau oke ya udah, sesimpel itu sih. Jadi kayaknya preference dia sendiri. Nah ini buat teman-teman yang mungkin tidak ikut pameran tapi pengen datang, boleh spill dong sedikit karya apa yang paling seru, atau apa yang menurut lo, wah ini proyek seru banget nih. Mungkin desainnya biasa aja, tapi wah ini secara konteks ini bagus banget buat diangkat. Oh, banyak banget. Satu-satu aja lah. Kalau saya sama Sani mungkin kalau boleh kita bicaranya sebagai kurator Jo. Saya berusaha mungkin menjadi benchmarking saya sama Sani itu sebagai kurator. Pertama tadi kayak lu bilang, lokakarya lu engage banget gitu. Karena kami memposisikan diri di pameran ini, kami tuh bukan kayak bukan kayak orang yang meloloskan atau tidak sebenarnya kayak verifikator atau apa enggak ya, tapi kami memposisikan itu nggak judging lah ya. Nggak judging dalam artian kami itu work side to side dengan partisipan. Karena kami tahu partisipan itu udah punya modal, kami sangat sadar itu. Kayak kami bilangnya kita kayak bersama mahasiswa gitu, ngasdosin atau dosenin. Mereka punya modal, kita kelola bareng untuk bisa integrated sama tema aja gitu. Jadi kita tuh partneran lah sama partisipan tuh pada dasarnya. Lu punya basic apa, gue punya visi ini. Kita bisa ketemunya tengahnya apa biar kita correlate aja gitu kan. Jadi itu posisinya si kurator tuh bukan untuk menyeleksi lu masuk atau enggak, cuman how to make it works, kasarnya gitu. Jadi kita bekerja sama, ini adalah 72 dongeng dari arsitek Indonesia yang akan kita ceritakan gitu kan. Kita lebih membuat benang merah kaitannya gitu. Itu satu. Nah dengan kondisi itu juga si posisi tadi pertanyaan apa? Karya yang menarik dari sisi dengan begitu, masing-masing kurator. Saya malah ngelihatnya jadi dari awal itu kami cerita tuh agak dilus, gede dulu.
Nah sekarang itu sebenarnya lebih pada mengaitkan cerita agar orang mudah menavigasi aja, Jo. Nah yang menjadi spekulasi kami itu adalah how to tell the story sebetulnya, ya kan? Karena kita coba menceritakan sekarang kan Jo ngalamin bangunannya nggak ada yang full loh ditampilkan. Bangunannya parsial secara model kan. Betul. Dipotong sih, dipotong sana. Ada yang dipotong setengah, ada yang cuma dipotong 1/4 gitu. Dipotong 3. Ada yang dipotong 3, fotonya juga Simondoni Studio kayak dipotong berapa tuh? dipotong berapa biji deh. 6 kali apa 5? Awena dipotong Itu 3. challenge ya, karena kan ada batasan dimensi loh. Betul, Iya. ada benar. Nah, yang menjadi challenge kami dan Bang, gimana kita bisa menceritakan format baru ini dan efeknya apa? Harapan kami ini ada value-nya gitu. Jadi yang menjadi menarik buat kami bukan project ini lebih bagus dari, tapi ketika kita membawa satu cerita Indonesia dengan frame yang baru, bisa ada advantage nggak? Lebih kayak gitu aja. Kita kayak sama Sani di awal nih, kalau kita ngebandingin cara dongeng ya, Mata Najwa misalnya, saya sebut brand gitu ya, Kick Andy sama ILC. gitu. Itu kan sebenarnya kadang isunya sama, tamu undangannya sama gitu kan ya, tapi Karni Ilyas dengan mendebatkan, Mata Najwa mungkin dengan menginterogasi gitu. Tapi kalau Kick Andy fokus dengan kisah spirit perjuangannya atau positifnya gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya objeknya sama, ceritanya sama, tapi angle ceritanya berbeda gitu. Dan dia punya audiens masing-masing. Nah, saya sama Sani itu sebagai kurator memposisikannya gitu. Ini kan sebenarnya sama nih teman-teman kita juga. Lu ada 70 anak gitu ya. Iya, kasarnya gitu kan. Mana yang paling lu spesialkan nih? Gue suka banget nih sama Simondoni misalnya, atau sama Magi misalnya gitu. Iya. Karena ini effort banget loh Simondoni. Lu bayangin bagi 8 misalnya Tapi gitu. akhirnya kita bisa kasih tahu setiap anak itu spesialnya apa. Gitu. Iya. Jadi kita malah ngedorong. Ibaratnya mereka punya 72 kekuatan yang nggak ada kembarnya. Iya. Oke. Kayak gitu. Jadi kita malah yang menariknya buat kita adalah lu dulu kalau di sana ceritanya gini, kalau di sini ceritanya gini. Nah, itu yang kita jaga. Kalau mau tahu sisi ininya, datanglah ke IWKL gitu. Karena sisi ini yang kita jaga gitu. Angle cara ceritanya. Seru banget. Ya, Terus kemarin pas technical meeting juga gue melihat teman-teman bukan hanya mikirin pamerannya, tapi ternyata lu juga bisa visit UIA dengan harga segini daily pass-nya gitu ya. Ini ada biro-biro underground ya di KL yang mungkin lu bisa visit ya bareng-bareng, kita networking gitu, atau bahkan pengalaman kuliner gitu. Iya. Jadi asalnya nih gue kesana mau 3 hari asalnya. Extend ya. Tapi pas gue lihat, wah ini kayaknya gue 2 minggu kayaknya seru. Sebenarnya di samping itu tuh si UIA-nya sendiri punya kayak program yang bagus banget sih, ya. Dan kayak misalnya kayak tour Pineng, tour tour city tournya gitu ya. Dan itu diantara itu arsitektur tuh khusus. Arsitektur, Seru banget. Jadi ya gimana si UIA bawa arsitek-arsitek seluruh dunia untuk tour. Jadi ada sih di websitenya kalau mau lihat program tournya gitu ya. Terus, nah selain itu juga kita sebenarnya karena kita tuh juga deket sama teman-teman di Malaysia. Ada beberapa. Jadi kami pikir itu sangat baik buat teman-teman di Indo visit studionya itu sebenarnya dari IAWKL kalau itu. Kalau studio di KL tuh skalanya kayak apa sih? Ya macam-macam sih. Tapi kebanyakan kayak karena di rumah gitu kali ya. Ada juga sih yang besar. Yang besar berpuluh-puluh lantai gitu, ada juga yang di tower gitu. Cuman kayaknya nanti kebanyakan itu yang lebih butik yang kita. Ya lebih ke butik sih. Karena network kita sementara lebih kuat ke sana ya. Iya. Iya. Dan yang lebih inilah ya, umur company-nya ada beragam sih, ada yang panjang tapi ada banyak juga yang masih 5-6 tahun berdiri gitu. Pamerannya itu di Go Down KL. Gua udah bikin itinerary by the way. Kebanyakan kuliner. Oh iya dari situ ya. Kalau gua ya seru-seru karena itu seleranya gua gitu ya, si makanannya. Gua pengen tahu dong, kenapa sih dipilih Go Down ini? Apa pertimbangannya? Karena pas gua kemarin lihat snap IG story-nya Kimon dan Sani, ini seru banget gitu tempatnya. Iya. Kalau historis sebetulnya kayaknya dari tim yang Board of Advisor nih udah ngeceng nih Jo. Sebelum ketemu kita tuh mereka udah tahu kan next bakal di KL gitu. Nah teman-teman di Board Advisor juga itu sebenarnya udah banyak relasi dengan beberapa arsitek di Malaysia ya. Salah satunya Ling Hao, ya kan? Salah satu tuh Ling Hao nih, Dani terutama dekat sama Ling Hao sepemahaman saya. Nah si Go Down ini relate sebenarnya sama Ling Hao. Nah dia tuh ngerjain desain buat si Go Down ini yang dia teman dengan si ownernya tuh developer sepemahaman saya. Dia punya aset. Go Down tuh dulunya bekas pabrik
atau gudang ya. Bekas gudang. Pernah jadi tempat disco. Bar Di tahun 90-an. Oke. Nah, terakhir development-nya jadi ini. Nah, atas rekomendasi sebenarnya waktu akhirnya Board Advisor itu turun dengan memberikan beberapa referensi tempat. Disebutin lah ya beberapa tempat ini mungkin dari network dari Malaysia juga. Setelah dilihat-lihat, kami awalnya ini kayak mufakat kayaknya lebih oke ini nih gitu. Lebih oke ini nih. Dan alhamdulillah di bulan Juli kita ke sana ya. Juni ya kalau Juni kita ada kesempatan site visit karena ngecek mock up tempat pas datang emang langsung wah keren banget. Gudang Selatan gitu ya kalau di sini mah ya. Iya sebetulnya kayak Gudang Selatan tapi diaktifasi lagi gitu ya. Dan terus memang kalau saya melihat spirit dari Pak Dedi, Bu Nelly terutama memang pengen sekalian selain pameran itu memang mengintroduce atau mengactivate space. Ada visi itunya juga gitu. Jadi nggak mau yang populer sebetulnya kalau ada yang di sentral atau di apa, tapi sesuatu yang dulunya ini karena ada kegiatan ini kita bantu dorong dia jadi yang Korea kalau nggak salah ceritanya gitu. Jadi dulunya bekas pemandian lama gitu ya. Orangnya beli mau bisnis kopi apa laundry, dia sewa tempat itu akhirnya jadi tempat event dan ada tempat kopinya gara-gara acara di AW. Ini acaranya 10 hari guys, 14 sampai 24 November. Iya. Kalau gua kesana 10 hari ya, gua tinggal nanti klien gua pada ngambek. Jadi harusnya tanggal berapa nih gua visit enaknya? Ya yang paling utama pembukaannya nih ya. Pembukaan sama week pertama sih Oke. sebenarnya. Berarti banyak acara di week pertama ya. Iya. Oke. Talksnya di situ juga. Iya. Iya. Oke. Nah week pertama itu sebetulnya terutamanya ikut UIA-nya ya. Karena kan dia sampai weekend tuh. Kayaknya akan lebih banyak acaranya ke sana. Ini lagi dipikirin juga kemarin sebenarnya apakah kita overlap, apa memang menunggu itu selesai baru kita masuk juga gitu. Jadi complementary gitu ya. Ya to be discuss sih nanti masih ada informasi diikutin aja nanti di WAG gitu ya. Kemungkinan beberapa yang paling gede itu ya pembukaan 14 kayaknya kumpul semua harapannya di situ kan. Siapa bupati atau wali kota sana apa gimana di ininya? Tapi kayaknya dari embassy deh. Wah, keren. Pembukaan pasti ada embassy, Indonesian Embassy di Kuala Lumpur di Malaysia, terus ada IAI kan, ada PAM juga dari Persetubuhan. Oh betul ya, Persetubuhan Arsitek Malaysia. Setahu gue. Mohon maaf kalau salah. Nggak apa-apa. Aku juga tadi persekutuan apa persatuan. Iya. Persatuan, nah itu apa lagi ya? Ya, dan perwakilan tiap negara dari UIA itu Pak Dedi akan menginvite mereka gitu, tujuannya gitu, jadi ketemu Zumtor datang gitu ya, Ando tetap didatengin gitu ya, itu dari Biake prinsipal Herzog gitu ya, datang dong gitu. Kayaknya pasti ada sih. OMA gitu Ki, ajak. OMA kemarin David, saya lagi di Taiwan, Iya. Ini udah mau hampir sebulan nih pertanggal ini. Apa kendala yang dihadapi? Kendala sih kayaknya yang kemarin dari isu teknis yang memang banyak fokus itu adalah strategi packaging. Strategi packaging ini ya, produksi dan packaging plus legal issue nih, karena kita kan bawa barang-barang yang value-nya sebenarnya susah di value, kita agak deg-degan bea cukai sebenarnya gitu kan. Terus dibagi dua nih, ada isu yang dibawa oleh panitia, ada isu yang dibawa oleh individu peserta gitu kan. Nah harapannya jangan sampai kita ada problem di masalah perizinan bawa barang ini gitu, karena kan bawangnya dibilang artwork ya enggak gitu, dibilang barang komersil enggak, terutama kita yang paling deg-degan bawa pedestal besi yang 72 biji itu kan bikin paletnya itu gede. lu produksinya sama si Nov ya? Insya Allah sama biasa, Nov. Nov juga ini dia mau jadi sponsor bahkan keren banget. Sponsor Novek, Ivan sama Raka ya. Insya Allah kita jalan nanti sore juga ketemu. Terus ada beberapa display dibantu TK juga ya. Jadi display untuk kayak lini masanya IAW, karena ini kita yang keempat, jadi kayaknya penting untuk kasih tahu pengunjung juga Indonesian Architects Week itu apa. Jadi kita yang KL doang gitu. Kita ceritain dari terbentuknya IAW, terus gimana IAW pertama di Tokyo ya. Tokyo yang pertama. Terus habis itu Seoul, terus Rio, itu kita ada di lantai mezaninnya nanti. Ada satu area yang ngejelasin lini masanya IAW. Lini masa itu kalau itu pedestal dan signage dan macam-macamnya dibantuin sama teman-teman dari TK. Kemudian semua ini karena ngomongin Novwork, semua environmental design grafiknya itu
dibantu sama Sunday Oke. Blinds. Oke. Gitu. Jadi tetap sih sebenarnya kita Sunday itu grafis kan? no blind Blind screen. Oh, oke. untuk Tapi bahannya mereka tuh bisa print desainnya gitu. semua tata spasial itu kerja sama Sunday. Nusae dan Nusae dan Maaf, gue mah Sunda ya. Jadi Sunday kayak bahasa Inggrisnya Sunday. Oke. Sunday. Nusae sama kurator. Jadi dalam hal apa namanya desain ruangnya gitu ya dan Yeah. peletakannya. Makanya Bapak Andi Rahmat itu art director kita kami untuk melihat gimana sih ini Korelasi dalam satu ruang ya. Oke, berarti grafis semua oleh Nusae ya? Ya, grafis oleh Nusae semuanya. Display dan grafis sama Nusae. Seru-seru. Nah, untuk teman-teman yang belum bisa datang ke KL, akan ada pameran lanjutan nggak untuk memamerkan benda yang sama? Doain. Memang dari Ada info, dong. doain aja. Tapi masih rahasia, apa belum? Apa boleh di-spill? kayaknya yang paling pasti sebenarnya yang di Indo ya kayak Indo RID gitu Ya, ya. RID atau Indo Blue. RID udah pasti. RID, sorry. RID itu udah pasti harusnya ya. Tahun Karena depan kan lah. itu tetap ada hubungannya sama IAI, terus kemudian ini juga kan kita coba untuk benar-benar bikin ini traveling exhibition gitu. Nah, dari awalnya Makanya, memang didesain seperti dari itu. awal mungkin teman-teman baca di briefnya ada koper-koper di dalam di dalam limitasi dimensi market. Nah karena itu sih supaya gampang dipindah-pindahin nanti. Ya. Bahkan pedestalnya juga kita desainnya buat bisa. Jadi lu ada 70 pedestal, ada 70 koper dong? Apa Enggak, gimana si cara pedestal kan disatuin shippingnya? jadi bikin palet. Oh, oke. Palet ukuran kemarin tuh estimasi 90 kali 50 kali berapa ya. Jadi nanti per 20 pedestal satu palet gitu. Tapi itu knockdown. Jadi nanti sampai sana rakit, bongkar lagi, bawa lagi gitu. Ya dia traveling exhibition aja. Oke. Heeh. Yang mana nanti ada pameran lanjutan di Insya Allah. SID mungkin di misalnya IAI mana Awards Iya, misalnya iya gitu bisa ya. kayak gitu. Bahkan kan yang Seoul itu sampai ke Oman ya kalau nggak salah. Iya, nah Di beberapa titik tuh yang waktu kayaknya Dani sama Devri kayaknya ya. kalau misalnya ada opsinya untuk keluar lebih daripada Kuala Lumpur sih kita support banget gitu. Ya. Nanti kita lihat opportunity-nya gimana. Pas dari orang-orang Y itu datang kan kita ngobrol-ngobrol mungkin bisa juga gitu ya. Ya kalau di Indonesianya minimal kolaborasi sama YAI gitu kan kita bisa bawa di beberapa tempat YAI. Jadi market gue tuh udah jadi. Ya. Terus gue masukin ke koper. Jadi kan briefnya ada marketer nih. Pokoknya brief pertama ini koper gue nih ya supaya gue juga nggak shippingnya gampang. Ya kan kalau misalnya pamerin nanti di Amerika, di Oman, Di gitu. Vietnam misalnya. Yalah gue bawa aja hand carry gitu ya. Itu kan 7 kilo ringan gitu. Oke. Kemarin gue pamerkan lah di Indonesia Arena. Nyobain gue di acaranya Cover World itu. Ternyata orang-orang itu pada interest terhadap market itu. Tapi saking interestnya dicubit-cubit. Pegang-pegang, dicubit pas gue datang, wah market gue berantakan lagi. Makanya ya nanti gue liatin ke lu. Memang pada prosesnya yang namanya traveling exhibition itu sangat menarik. Cuma ternyata memang ya itu kekuatan dan durability juga perlu kita perhitungkan gitu. Jadi kalau misalnya lu bilang Simondoni bagi 8, wah gila sih. Gua satu utuh aja tuh susah banget loh sampai ke dalam balik ke gua dalam satu bentuk gitu ya. Iya. Cuma itu pengalaman yang menarik lah. Cubit-cubit itu sama pengunjung. Iya. Oh artinya memang menggugah taktilnya. Ini lucu banget lu lihat ada keran 100 dibilang gitu kan saya. Kan gua kan yang poin gua adalah rainwater harvesting kan. Ada keran, ada talang. Nah, itu semua gua pakai metode 3D yang resin. Yang bentuknya tuh sudah sangat sempurna. Orang gatal sama Gemes itu gitu. ya, Lucu banget gitu. Nah, itu Jo alhamdulillah itulah spekulasi how to tell the story berarti kurang lebih apa yang kita ingin dapatkan market lu dapat kan. Karena sebenarnya salah satu premis kita kita khawatir ini karena kita satu persatu nih kita ini saya ngomong cerita aja backstory ya. Ini mungkin side effect dari pameran Mas Aang nih. Mas Aang yang 20 tahun putih bagus kan itu satu skala putih. Terus Mas Aang ada pameran lagi di dekat kantornya putih. Banyak yang datang cerita pengen makanya putih kayak Mas Aang. Terinspirasi di Mas Aang keren gitu. Terus saya sama Sani kayaknya kita harus pahami dulu nih. Mas Aang itu solo exhibition. Jadi semuanya adalah karya Mas Aang. Orang datang udah ngerti nih. Ini kita ini collective exhibition. Bisa dibayangkan 72 market putih semua.
saya rasa pusing ya melihatnya gitu kan. Itu yang kita mendorong juga gitu, kayaknya jangan deh gitu sebisa mungkin. Kecuali as a concept dia harus putih misalnya, as a concept ya, bukan as representatif. Itu yang kita lihat itu. Terus kita ngelihat ya sedikit riset lah, brainstorming sama Sani. Apalagi Sani banyak pengalaman di pameran exhibition gitu ya. Ketika market putih itu kami ada asumsi kok kayaknya di-reduce hanya sebagai objek 3-dimensional. Apalagi dilihatnya areal view gini gitu ya. Gubahan massa aja. Padahal idenya kan beyond dari gubahan massa dong, story-nya gitu. Sehingga disitulah kita ngejar partisipan bikin market yang gede. Potongan, teksturnya masuk gitu kan. Bahkan banyak yang kaget, hah dipotong nih bangunannya gitu, nggak semuanya kecerita. Jangan khawatir, kita ceritanya. Nah alhamdulillah berarti Jo kita paksa potong dan menggugah orang toh, bener nggak sih? Kalau marketer tuh dipotong pun asal modelingnya jelas, di SketchUp jelas, oke kan? Cuma pas dia bilang ini gue harus masuk koper dan harus diaman, nah itu yang susah dia bilang. Ya. Gue harus mikirin dulu. Betul. Cangkangnya dulu. Gitu. Cangkangnya. Nah ini tadi ngobrol sama Jo, pengalamannya bagus. Mungkin nanti kita di technical meeting juga teman-teman memang harus disediakan waktu untuk refinement atau reinstall. Karena kan ya market itu ada bagian yang harus ada spare sih. Ada spare bahan waktu. market yang ya wajar lah, copot-copot. Kita sendiri memang mengundang partisipan itu hadir lebih awal gitu. Karena kita sendiri panitia itu tanggal 11 udah landing di sana ya. Tanggal 11 tuh udah. Tapi tanggal 11 itu rencana kerjanya adalah unloading lah. Lebih unloading sama deliver things to site gitu ya. Nah 12-13 habis-habisan tuh kita go down tuh. Ngerancang semua dan itu tempat bisa dipakai partisipan juga. Misalnya ngerakit lagi market apa itu lebih seru. Karena banyak juga yang marketnya tuh di memang yang isometris ya. Ada beberapa yang bikin market itu exploded isometric gitu. Mereka akan ngerakit di tempat. Nah, kita juga udah mengundang sih. Silakan aja datang lebih awal. Saya sekalian silaturahminya dan menyusun pameran ini emang rame-rame gitu. Berarti 2 minggu dong lu di sana ya atau lebih? Insya Allah 2 minggu secara jadwal, tapi saya on and off. Jadi Singapura di Kuala Lumpur sampai tanggal sini, nanti off dulu balik lagi ke Kuala Lumpur gitu. Kayak gitulah kurang lebih. Seru. Jadi kayaknya ya Jo, jadi gue yang kesimpulan. Maksud saya gini, nanti tuh ekspektasinya saya pribadi maupun Mas Rizky itu sebenarnya kalau kalian udah pernah lihat arsitek ini dengan di exhibition, di suatu exhibition yang seperti ini, insya Allah dia itu nggak akan kejadian di WKL. Artinya gini, dalam artian gini, kamu nggak akan nyangka ini tuh air mas Asri misalnya, ini tuh Andra Matin hadirnya dengan begini gitu. Itu sih ada yang kayak gitu. Cara ada angle salah melihat. satu karena angle cara melihatnya tadi. Jadi yang kita mainkan ya. Harusnya sih semoga ini bisa membawa kesegaran bagi teman-teman arsitektur Indonesia. Ya. Maupun yang berkunjung di luar, yang lagi berkunjung di UIA gitu. Ya. Seru banget. Kita ternyata sudah tidak terasa sudah lebih dari 30 menit ya ngobrol ngalor ngidul dari yang awalnya santai-santai gitu ya. Dapat insight banyak sekali ya teman-teman soal pameran YWKL ini, karena ini adalah proses yang sangat menarik menurut saya sendiri gitu ya. Lebih ke nyusahin sih buat yang bikin marketnya. Yang bikin marketnya sih nyusahin dan ya, utama sih yang bikin market sih, memang kita selalu bilang itu ada agenda di balik belakangnya ya, meningkatkan keterampilan tangan craftsmanship marketer seluruh Indonesia. Tapi thanks banget sudah di challenge. sudah kita sudah melewati semua proses ini dan kita merasa happy banget untuk bisa partisipasi. Terutama saya waktu kemarin technical yang pertama ya, kita bilang thank you ya, karena hampir 2 bulan terakhir itu kita intens kan. Kita jadi banyak tahu, kita lagi banyak cerita gitu ya, bahkan kita ada hal yang bisa kita bicarakan selain hanya market misalnya gitu. Dan respon positif teman-teman sih itu sangat berharga sebenarnya. Maksudnya respect terhadap Thor, respect terhadap Lokakarya gitu. Itu menyenangkan sekali gitu. Bikin kita tambah semangat sebenarnya melihat responnya. Ada yang kayak aksen gitu ngobrol satu, oh iya kayaknya boleh ya diginiin, terus sampai kita udah waktunya produksi ya, udah cukup kok gitu. Gue jadi ngobrol sama teman-teman yang lain, karena udah spill sedikit market gue.
Ini lu bikin market di mana? Mau dong si marketornya. Wah. Boleh tapi komisi ya. Iya sih. Ada beberapa juga nanya ini di mana ya Kak? Ini agak sulit nih udah. Ada yang kita janjian berangkat bareng di sana. Iya. Gue ada teman di sana visit gitu. Jadi ini obrolan jadi terbuka sih. Iya, nah itu yang sangat diharapkan dari Pak Deddy, Bu Nelly, terutama dari Labo sebagai organisator ini tuh ya. Memang momen ini kegiatan itu dijadikan untuk momen itu juga berinteraksi, ngerjain sesuatu bareng gitu, momen-momen ini aja gitu. Kolaborasi. Masa depan. Masa depan. Ya Pak Deddy kesana. Siap. Kita sampai di akhir penutupan. Saya pengen kalimat terakhir dong dari masing-masing Mas Rizky maupun Mbak Sani tentang pameran ini atau harapannya terhadap pameran ini kepada arsitektur Indonesia. Kalau saya apa mau Sani dulu? Bentar ya, agak ngeheng dulu nih. Aku dulu nggak apa-apa. Ya udah, Sani dulu mah nggak. Kalau buat saya pribadi sebenarnya ini kesempatan yang menyenangkan ya sebagai kurator untuk IAW gitu ya, apalagi dengan tema tadi Equatorial Synesthesia. Salah satu harapannya yang paling penting itu adalah yang penting awareness-nya teman-temanku develop arsitek nih itu bisa tergugah dan terbangkitkan gitu sebenarnya, bahwa kami itu tidak selesai di visual, bahwa kami itu sebenarnya sangat peka terhadap lokasi, site, konteks. Terus kami juga sadar sama bahwa sebenarnya semua itu bukan tentang cinematic architecture misalnya, atau semua itu bukan tentang apa yang dilihat tapi apa yang dirasakan. Nah, aku tuh pengennya teman-teman aware bahwa ternyata aku tuh memproduksi desain-desain yang seperti itu loh gitu. Semoga ini tuh bisa jadi salah satu tools atau kendaraan untuk jalan ke arah sana, sehingga nanti ke depannya akan ada produksi desain atau gubahan-gubahan desain lain setelah IAWKL ini yang bisa men-trigger meningkatkan kesadaran teman-teman. Kapan lagi ya gue sepanggung sama Irma sama Mas Aang gitu kan. Amin. Gitu. Kalau ya setuju sama Sani juga dalam artian saya yang utamanya dialog dari kita tuh ada positifnya nggak hanya di pameran ini gitu. Terus mungkin nih kalau saya ngelihatnya setelah ngelaluin Lokakarya terutama itu ya, secara mungkin sadar tidak sadar saya tuh ngelihat bahwa mungkin ada hal yang kita pengen angkat itu, bahwa to innovate itu nggak usah ribet sih menurut saya, nggak harus selalu yang wah apa yang belum ada gitu, tapi secerdas atau sespesifik kita bisa framing realita kita dengan lebih baik gitu ya, tidak generik atau ikut-ikut orang gitu ya. Itu udah suatu kecerdasan menurut saya. Butuh keilmuan untuk bisa melihat gitu kan. Contohnya kalau saya suka ngobrol nih kayak si Keanu Reeves di Neo gitu. Pil biru apa pil merah nih. Kalau pil biru lu tiba-tiba binaris semua gitu. Nah, kecerdasan itu aja menurut saya udah suatu value yang besar untuk para teman-teman atau kita semua sebagai praktisi itu bisa telling story, karena pada dasarnya kayak tadi kita bilang Bandung versi lu sama Bandung versi gue tuh beda loh Jo. Lu ngadepin siapa, gue ngadepin siapa gitu. Nah, diversity ini tuh menurut saya penting sekali gitu. Kecanggihan kita bisa melihat sesuatu. Kedua adalah yang saya sangat senang juga akhirnya karakter itu bisa dibuild sebenarnya dengan sesimpel kita memahami konteks saja. Nggak harus, gue dulu kan selalu pikirnya gue pengen kayak Zahadid punya manifestasi dari Malefic, dari kayak Beyond gitu ya. Sesuatu inovasi di dunia kita itu kayaknya berat sekali gitu. Padahal menurut saya dengan bisa memahami site spesifik, konteks spesifik, dan Anda berkreativitas menangani konteks itu udah suatu, itu sebuah karakter dan suatu yang mungkin bisa dibilang inovasi juga loh. Orang belum pernah memikirkan itu gitu. Sehingga menurut saya memunculkan kepercayaan diri bahwa kita tuh nggak usah aneh-aneh. Kita lebih grounded, lebih ngerti kondisi kita aja udah cukup menurut saya. Nggak harus ngikut-ngikutin terlalu di luar gitu. Dan yang saya sangat appreciate lagi adalah di sini sebenarnya dulu saya pernah takut sama Sani nih. Bahkan pada kritik kita akan ngedissect cara pikir teman-teman arsitek gitu kan. Kita juga agak ragu, ini apa kita ngorekin dapur orang ya? Gue agak ragu juga ya, itu kan privacy ya. Saya misalnya, Jo ceritain proses desain lo, kan ini kayak ngorek-ngorek ya. Ini kepo apa gitu kan Jo. Mungkin kita bisa lakukan ke Mas Aang sambil makan nasi lemak mungkin ya. Itu mungkin lebih cair gitu kan. Mungkin. Nah tapi setelah saya jalan, bahkan sebenarnya saya senangnya teman-teman sangat willing untuk menceritakan saya tuh melakukan ini. Karena akhirnya kan, ternyata kita tuh nggak ragu untuk sharing loh. Bukan sesuatu yang pelit atau apa, tapi sharing.
saya ngadepin ini karena gini-gini. Waktu itu saya kreativitasnya gini, seru loh. Ternyata kita mau ya berbagi itu, dan melalui pameran ini kita amplifying lagi gitu bahwa kita punya cerita ini dan kita tidak ragu untuk menceritakan how to deal with the story, with the problem. Harapannya audiens yang lebih besar ketika nanti akan mungkin menghadapi realita yang kurang lebih sama, kita udah ada tongkat estafet gitu kan. Nah itu menurut saya value yang sangat besar dari si IAWKL gitu ya. Moga-moga itu terasa gitu resonansinya ke Mantap banget, teman-teman. sudah kerasa api menyalanya nih di Hamin beberapa hari ini. Jadi saya rasa teman-teman ya, nanti tapi hadir ya. insya Allah Tanggal 2 hadir. November. Soalnya lagi booking Buat itu. technical meeting kedua. Oh iya, Itu ada di mana teknik sih? di Itu di mana? Alam Di Sutra. Alam Sutra ya. Alam Sutra. Insya Allah hadir 2 hari Iya. Sabtu ya, berarti ya. Tanggal 2 November. Karena anak-anak Bandung Scoot Arts itu rencana mau ke BDD. Oh iya. Pakai Vespa? Iya dong. Aduh, saya harus Makanya. servis oli dulu ya. Jadi kita sempetin deh ke sana, baru ke sana. Iya. seru. Karena ada anak-anak Scoot Arts juga yang ikutan pameran sih itu sih. Iya, Oke. iya. Di BDD iya, juga. oke. Iya, yang paling deket itu sih jadi tanggal 2 November. Sebelum tanggal Sambil 11, makan siang tanggal ada 14. Iya. press conference juga. Ada press conference. Ada. ada. Ya, harus beli tiket dari jauh hari cari yang promo-promoan aja. Iya, benar-benar. Kayak jadi teman-teman hunting tiket dari sekarang karena ini bakal seru banget di sana. Gue lihat juga gue lumayan banyak lah. Iya. Mulai dari otomotif juga di sana maju gitu ya, jalan-jalan Mungkin yang motor-motoran harus gitu. harus di adjust ekspektasinya musangking aja ya. Karena udah lewat musim panasnya udah lewat nih. Iya, duriannya udah nggak Mungkin es krim musangking masih ada. Oke, kalau itu aman Ya. Nanti kita makan bareng. Iya. Siap. Oke gitu. Terakhir mungkin ini ada kenang-kenangan dari Aksen. Ini adalah satu tas Wah. kecil dari kita. Ini tas jaring sebenarnya tujuannya buat menjaring invoice teman-teman. No ya, terima Jadi kasih. Bismillah gitu ya, invoice-nya pada cair semua di akhir tahun. Semoga pada ini. Thank you. Thank you, Jo. Semoga bisa dipakai. Oh pasti. Ini mau buat. Terakhir mungkin saya tutup. Terima kasih Sani kasih. jauh-jauh dari Jakarta, Mas Rizky juga walaupun tetangga jarang ngobrol sih ya. Oh, iya. Hese pisan. Susah waktunya. Kita Tapi di Malaysia kan nanti banyak ya waktunya. Ya, siap. Nanti kita banyak curhat ya. Amin. Terima Sesi kasih banyak. jam berapa beda ya jam-jamnya. Pokoknya teman-teman tolong sempetin hadir ke IAWKL di Go Down Kuala Lumpur ya, 14 sampai 24 November. Pasti bakal seru banget. Jangan lihat acara-acara selanjutnya lah. Yang ini aja datengin dulu karena pasti seru banget, beneran gue mah gitu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah dengerin episode Aksen Talks kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Stay inspired and stay responsible.